Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Indo Sterling Asset Management. Kali ini bersama saya Ponco Utomo sebagai Head Investment Indo Sterling Asset Management yang akan membawakan podcast klinik investasi Indo Sterling Asset Management yang berjudul Investasi Saham Kebal Inflasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Sobat Investasi yang telah melakukan subscribe maupun komen serta like terhadap podcast dari Indo Sterling Asset Management. Dalam presentasi kali ini saya akan membawakan mengenai pengertian dan jenis inflasi, dampak inflasi terhadap perusahaan, serta bisnis atau saham-saham yang kebal terhadap inflasi. Yang pertama, untuk mengerti terhadap inflasi, kita harus tahu dulu apa itu inflasi. Inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu barang atau jasa tidak dapat disebut inflasi bila kenaikan itu tidak meluas atau tidak mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain inflasi, ada juga deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Seperti kita ketahui, pada saat ini muncul fenomena kenaikan inflasi di negara-negara maju seperti Amerika maupun Eropa yang lebih banyak diakibatkan oleh kenaikan komoditi dunia yang disebabkan oleh adanya perang Rusia-Ukraina. Jadi di negara maju yang tidak mempunyai sumber daya alam untuk bahan baku seperti Amerika dan Eropa, mereka mulai mengalami inflasi yang cukup tinggi. Untuk mengukur inflasi biasanya digunakan dengan 3 metode. Yang pertama, indeks harga perdagangan besar. Yang kedua, indeks harga konsumen, serta yang ketiga adalah produk domestik bruto. Dari ketiga metode ini yang biasa digunakan adalah indeks harga konsumen. Kalau indeks harga perdagangan besar ini biasanya dilihat perubahan harga barang maupun jasa di pedagang besar. Biasanya ini dilihat dari perubahan harga barang-barang komoditi. Sedangkan metode yang produk domestik bruto ini dilihat dari perubahan harga maupun harga barang maupun jasa yang terjadi dalam suatu negara. Biasanya ini barang-barang atau produk jasa lokal. Sedangkan kalau indeks harga konsumen sendiri bisa diartikan sebagai harga yang mengukur harga rata-rata atas makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kalau kita menghitung indeks harga konsumen, ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan harga dari banyaknya jumlah barang atau jasa tertentu. Ini dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu harga sekarang dibagi dengan harga tahun dasar dikalikan 100%. Jadi bisa kelihatan berapa indeks harga konsumen pada tahun tersebut. Dengan kita mendapatkan indeks harga konsumen, kita bisa menghitung laju inflasi dengan cara indeks harga konsumen bulan ini dikurangi indeks harga bulan sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya dikali 100%. Jadi ini adalah metode yang sering digunakan untuk menghitung laju inflasi yang terjadi pada suatu negara. Untuk penyebab inflasi ini ada beberapa. Yang pertama ada permintaan yang meningkat atau demand pull inflation. Biasanya ini kenaikan permintaan suatu barang yang tidak diimbangi dengan supply. Jadi harga barang tersebut meningkat akibat dari kenaikan permintaan yang tidak diimbangi oleh supply.
Sedangkan yang kedua adanya quantity theory inflation, yaitu jumlah uang yang beredar bertambah banyak mengakibatkan nilai uang tersebut menjadi turun yang mengakibatkan untuk membeli barang atau jasa diperlukan jumlah uang yang lebih banyak. Ini juga menjadi salah satu penyebab dari inflasi. Yang ketiga ada cost push inflation. Ini adanya pembengkakan biaya produksi. Jadi kalau misalkan suatu barang atau jasa yang mempunyai bahan baku yang meningkat, ini otomatis mengerek harga jual dari produk tersebut. Ini juga merupakan salah satu penyebab inflasi. Yang keempat adanya mixed inflation, jadi terjadi inflasi campuran. Ini bisa disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan serta adanya kenaikan jumlah uang beredar. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab inflasi. Yang terakhir adanya expected inflation. Ini inflasi yang terjadi karena adanya ekspektasi kenaikan suatu barang atau jasa di masa mendatang. Jadi ini beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya inflasi. Berikutnya ini dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama ada produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan jasa dan kenaikan barang dan jasa. Ini tentu diakibatkan oleh kenaikan bahan baku dari produk barang maupun jasa, sehingga produsen yang biasanya menjual barang atau jasa dengan harga tertentu ini melakukan penyesuaian atau kenaikan terhadap barang dan jasa tersebut. Ini juga bisa memberikan keuntungan terhadap produsen tersebut apabila si produsen telah mempunyai cadangan atau bahan baku yang bisa menutup produksi barang maupun jasa tersebut. Yang kedua ini dampak negatifnya yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Jadi kenaikan harga atau kenaikan barang dan jasa ini tidak diimbangi oleh kemampuan suatu masyarakat untuk membeli barang dan jasa tersebut. Jadi pembelian terhadap barang dan jasa itu menurun. Ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat tersebut. Yang terakhir adanya mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Ini maksudnya adanya inflasi menyebabkan kenaikan barang dan jasa produksi yang diproduksi suatu negara. Apabila kenaikan barang dan jasa ini diekspor dan otomatis barang dan jasa yang diekspor ini mempunyai harga yang lebih tinggi dari biasanya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemampuan bersaing barang dan jasa suatu negara ini berkurang apabila dilakukan ekspor ke luar negeri dibanding dengan barang dan jasa dari negara lain yang mungkin harganya tetap atau stabil. Berikutnya ada jenis-jenis inflasi. Ini yang pertama inflasi ringan. Biasanya inflasi ini tingkat inflasinya berada di bawah 10%. Sedangkan inflasi sedang tingkat inflasi antara 10 sampai dengan 30%. Sedangkan inflasi berat tingkatannya 30% sampai dengan 100% per tahun. Untuk inflasi sangat berat ini di atas 100% per tahun. Jadi ini tingkat inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang selanjutnya ini inflasi yang berasal dari yang disebabkan dari dalam maupun luar negeri. Biasanya kalau dari dalam negeri ini kemungkinan adanya kebijakan atau perubahan kebijakan dari pemerintah, misalkan kenaikan listrik atau kenaikan upah pekerja. Ini salah satu penyebab dari inflasi domestik. Sedangkan inflasi dari luar negeri ini biasanya disebabkan oleh perubahan atau kenaikan barang-barang komoditi dunia. Jadi misalkan minyak dunia yang naik, ini menyebabkan
harga minyak di dalam negeri juga ikut naik yang diakibatkan oleh kenaikan harga dari luar negeri. Jadi itu jenis-jenis inflasi bisa disebabkan dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengatasi inflasi ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan kebijakan moneter. Ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara menjual surat utang berharga yang akan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan juga akan meningkatkan suku bunga. Jadi biasanya kalau inflasi itu jumlah uang beredar lebih banyak, jadi pemerintah melakukan kebijakan moneter dengan cara menjual surat berharga dengan harapan uang yang ada di masyarakat itu dibelikan surat berharga sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar. Selain itu juga peningkatan suku bunga juga diharapkan memberikan stimulus untuk masyarakat melakukan menabung atau mendepositokan uang yang biasanya dipergunakan untuk konsumsi. Yang kedua dengan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah bisa menaikkan atau menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Jadi misalkan tingkat inflasi yang cukup tinggi, pemerintah bisa melakukan penurunan tarif pajak untuk memberikan stimulus bagi pengusaha untuk memberikan produk yang bisa lebih terjangkau terhadap masyarakat. Yang terakhir ini ada kebijakan lainnya. Ini kebijakan yang selain dari kebijakan moneter dan fiskal, ini dilakukan dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan distribusi barang. Jadi kalau misalkan barang bakunya impor, ini diberi kemudahan impor oleh pemerintah. Dari sisi masyarakatnya diberikan kestabilan pendapatan sehingga menjaga daya beli untuk tetap bisa membeli produk barang maupun jasa tersebut. Kalau dilihat dampak inflasi terhadap perusahaan ini, yang pertama bisa meningkatkan debt atau meningkatkan utang. Jadi seperti kita ketahui, kenaikan bahan baku ini juga akan memberikan kenaikan biaya produksi dari perusahaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah utang yang biasanya dilakukan untuk melakukan produksi pada satu perusahaan. Yang kedua ini increase of equity. Ini meningkatkan modal atau meningkatkan modal dari perusahaan untuk melakukan produksi ini hampir sama. Jadi kenaikan bahan baku ini bisa mengakibatkan perusahaan memerlukan modal tambahan untuk melakukan barang atau jasa yang biasa diproduksi. Yang terakhir ini bisa meningkatkan value risk. Jadi inflasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan suatu perusahaan tidak bisa lagi beroperasi. Akibatnya adanya inflasi yang tinggi dan tidak terkendali ini bisa memberikan probabilitas kemungkinan suatu perusahaan bisa tutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri perusahaan yang kebal inflasi. Yang pertama, untuk mencari perusahaan atau saham yang kebal inflasi, kita harus melihat arus kas dari saham tersebut atau perusahaan tersebut kuat, memiliki kinerja stabil. Ini bisa dilihat dari kinerja yang historical dari beberapa tahun ke belakang. Bisa dilihat kinerja perusahaan tersebut apakah stabil dalam ekonomi yang buruk maupun ekonomi yang bagus, apakah kinerjanya stabil.
Yang ketiga, market leader di bidangnya. Jadi kalau misalkan kita lihat suatu perusahaan di bidang tertentu, kita lihat siapa market leadernya yang memimpin di pasar tersebut. Yang keempat, memiliki brand kuat. Brand ini sangat penting karena brand ini bisa memberikan ingatan kuat di masyarakat apabila ingin membeli suatu produk barang tertentu. Ini akan mengingat brand yang kuat di market share dari produk tersebut. Yang terakhir ini rutin membagikan dividen. Biasanya kalau inflasi tinggi itu bisa menyebabkan pergerakan saham di bursa itu bergerak liar, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan capital gain itu lebih kecil. Jadi investor yang biasanya memilih perusahaan atau saham yang kebal inflasi ini biasanya memilih untuk melihat saham-saham yang rutin membagikan dividen. Jadi walaupun dia mengalami kerugian atau tidak menikmati capital gain, bisa mendapatkan dividen dari saham tersebut. Selanjutnya ini ada 3 bisnis sektor yang terhadap inflasi ini cukup kebal. Yang pertama ada sektor defensif tradisional yang meliputi perawatan kesehatan, utilitas, dan kebutuhan konsumen. Jadi kalau kita lihat seberapa buruk keadaan ekonomi, pasti sektor kesehatan atau rumah sakit ini tetap diperlukan, serta seberapa buruk ekonomi juga konsumen akan tetap melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi ini merupakan sektor yang cukup kuat terhadap inflasi. Yang kedua ada sektor properti. Ini sektor properti seperti diketahui nilainya setiap tahun pasti meningkat. Ini diakibatkan oleh semakin terbatasnya lahan yang tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Yang terakhir ada sektor energi. Sektor energi ini biasanya terimbas kenaikan komoditi dunia. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang energi ini akan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi karena kenaikan komoditi barang dunia yang pada akhirnya ikut mengerek laju inflasi di seluruh dunia. Jadi ini sektor yang diuntungkan apabila adanya inflasi. Selanjutnya, untuk mencari saham-saham yang terhadap inflasi kebal, kita harus mencari saham dengan net profit margin yang positif dan melebihi angka inflasi pada waktu tersebut. Jadi kalau misalkan kita melihat net profit marginnya sudah negatif, ini sebaiknya dihindari karena kemungkinan besar untuk membagikan dividen atau pergerakan sahamnya juga akan tidak bagus karena net profitnya negatif. Nah, net profit margin itu pengertiannya bisa dilihat dengan merupakan laba bersih perusahaan yang dihitung dengan cara mengurangi total pendapatan dengan total biaya yang dibutuhkan untuk produksi suatu barang dan jasa. Jadi hasil pengurangan ini disebut net profit atau laba bersih. Kalau rumusnya itu bisa dilihat dengan net profit margin sampai dengan laba dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Jadi untuk melihat suatu perusahaan yang kebal inflasi bisa kita lihat dari net profit marginnya yang melebihi dari angka inflasi pada tahun tersebut. Jadi cukup simpel. Cuman kelemahannya net profit margin yang positif ini juga belum tentu tercermin dari pergerakan saham tersebut yang kita perkirakan bisa bergerak naik. Jadi ini kita lihat
hanya dari satu sisi saja, yaitu net profit margin. Karena net profit margin yang positif dan melebihi angka inflasi, bisa dikatakan saham tersebut kebal terhadap inflasi yang terjadi pada tahun tersebut. Untuk tingkat inflasi Indonesia selama 5 tahun terakhir, ini cukup rendah, tertinggi itu di tahun 2017 di angka 3,61%, yang terendah di tahun 2021 sebesar 1,87%. Rendahnya tingkat inflasi 5 tahun terakhir ini disebabkan oleh stabilnya komoditi di dunia, khususnya harga minyak. Setelah itu juga pengawasan terhadap distribusi barang dan jasa di Indonesia ini cukup semakin membaik. Jadi harga-harga yang biasanya bergerak liar menjelang hari raya maupun hari-hari besar keagamaan bisa ditekan, sehingga pada akhirnya angka inflasi yang terjadi 5 tahun terakhir di Indonesia ini cukup terkendali. Berikutnya ini adalah bukti empiris saham-saham yang tergabung dalam LQ 45 yang kita scoring 5 tahun terakhir yang konsisten berada di peringkat 10 besar dari scoring kami. Bisa terlihat net profit dari saham BBCA, TOWR, Bank Mandiri, Tebik, BBRI, Mika, Bevin, MNCN, dan BTBA, serta BNI. Ini net profit marginnya dalam 5 tahun terakhir melebihi angka inflasi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa, sebenarnya lebih dari 10 perusahaan atau saham yang net profit marginnya melebihi angka inflasi, namun kita scoring lagi yang konsisten berada di 10 besar ini merupakan saham-saham ini yang kita tampilkan. Jadi bagi sobat-sobat investasi yang ingin berinvestasi terhadap saham-saham yang kebal inflasi, bisa dilihat saham-saham ini merupakan saham yang mempunyai net profit margin positif yang melebihi angka inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jadi bisa dilihat cukup banyak saham-sahamnya, ada 10 saham. Sebenarnya ini ada lebih dari 10 saham, namun kita scoring lagi yang konsisten di 10 besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam klinik investasi saham yang kebal terhadap inflasi. Terima kasih atas terima kasih atas perhatian sobat investasi Indostelling Asset Management. Jangan lupa tetap tonton, share maupun like podcast Indostelling Asset Management. Sampai jumpa di podcast Indostelling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.